beradaptasi dengan cuaca dingin bagaimana? Apa udah biasa di Portugal? Ya, kalau cuaca sih ya bisa dibilang sama aja, tapi ya cuma yang berbeda buat aku itu karena di sini ya ada saljunya aja. Aku bisa pegang atau bisa merasakan dengan diri aku sendiri gimana saljunya itu yang beda. Kalau kedinginan, cuaca yang dingin itu sama aja di Portugal. Sama aja ya. Terus adaptasi dengan makanan lokal atau gimana? Kak Luis di sini masak? Ya, masak. Iya, kalau di rumah sih masak lah. Nah, kalau kita setiap hari ke restoran terus gimana kita mau? Jadi info aja ya pemirsa. Kalau di Swiss itu banyak sekali orang pendatang yang mungkin ya aku bilang pendatang dari Indonesia ya. Awalnya di negara Indonesia nggak pernah masak, tiba di Swiss itu akhirnya bisa masak, pintar masak, dan ya karena memang restoran mahal, kalau keluar makan terus ya. Ya, itu sebagai suatu pelajaran buat kita juga, karena kalau kita tinggal sama orang tua atau tinggal di negeri kita sendiri, banyak sekali orang-orang remaja atau ya banyak sekali orang-orang yang semuanya tergantung pada orang tua. Jadi keluar masuk nasi satu piring selalu siap buat mereka. Jadi ya mereka malas atau kadang banyak yang nggak tahu masak buat diri mereka sendiri, ya itu karena hal-hal seperti itu. Tapi kalau pada saat pergi rantau ke negeri orang atau tinggal sendiri tanpa keluarga satupun, ya itu otomatis semuanya kita ada desire kayak gitu, desire buat belajar untuk bisa menahan hidup atau untuk bisa membuat sesuatu buat diri kita sendiri. Ya itu. Jadi nih Kak Luis, kalau di sini masak apa biasanya? Ya kalau masak itu tergantung. Kalau tidak kerja ya masaknya ya yang aku nggak bisa bilang yang terbaik atau pasta. Yang ya pas-pas lah buat aku makan aja. Kalau misalnya kalau kerja sibuk dan punya cuma sedikit waktu, yang paling masak yang Indomie yang kayak cepat-cepat aja lah, kayak spaghetti atau ya pasta kayak gitu, atau pizza atau apa ya. Oke. Tergantung. Nah, jadi Kak Luis nih ngomongin makanan udah. Tadi masalah pertemanan. Jadi punya teman Timor Leste di sini, ada komunitas Timor Leste di Lausanne? Enggak. Di Swiss jarang banget. Sudah 13 tahun aku di sini dan tidak pernah aku temukan orang Timor Leste di kota yang kita tinggal sekarang. Kalau di Geneva ada ya, tapi itu cuma orang-orang yang kerja di embasi yang didatangi dari pemerintah Timor Leste untuk kerja di duta besar Timor Leste di Geneva aja. Dan ya aku sempat ketemu sama mereka tapi cuma 2 atau 3 orang aja. Dan di kota yang kita tinggal ini nggak ada Timor Leste sama sekali, dan di Swiss jarang banget orang Timor Leste sini. Orang Timor Leste keluar banyak banget yang keluar dari Timor Leste, tapi tujuan dan destinasi mereka itu semuanya kumpul di England, di Irlandia. Jadi ke daerah yang berbahasa Inggris. Ya, ke daerah lebih yang banyak ya. Dan mungkin sulit juga datang ke sini orang. Kalau dulu sih, sekarang aku nggak tahu. Kalau datang ke sini juga ya harus ada keluarga atau harus ada orang yang bisa menarik mereka ke sini. Kalau datang sendirian juga itu sulit banget buat. Harus ada penjamin ya. Penjamin ya. Jadi kalau misalnya ini nggak ada komunitas Timor Leste, jadi merasa rindu nggak bertemu dengan orang sekampung? Atau caranya mungkin ada cara lain bertemu dengan orang Indonesia, tetangga, orang ya nggak tahu juga sih, mungkin karena mungkin dulu bagian dari Indonesia, jadi bagaimana? Ya, nah ini nggak tahu ya, kita kenalnya Kak Luis udah berapa tahunnya? 2 tahun Kak Luis atau 3 tahun? 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun, nah, berarti awal-awal dulu udah pernah kenal orang Indonesia sebelum saya? Ya, aku kenal ada orang ya sebelumnya itu
sudah lama banget, tapi orang Indonesia yang lewat aja. Mereka tinggalnya di Geneva dan satu keluarga. Bisa dibilang 4 orang lah, dan mereka lewat aja di depan tempat kerjaku, dan terus di situ ada kafe, dan mereka di situ lagi minum kafe, dan terus aku udah duduknya dekat banget sama mereka, dan aku dengar mereka bercakapan dengan bahasa Indonesia, dan terus ya aku juga merasa ini banget, dan Aku kenal bahasa ini nggak? Kenal bahasa ini mungkin orang mana. Ya, aku beranikan diri untuk mendekati, dan terus ya kita bercakapan. Nah, mereka, ternyata orang Indonesia yang merantau juga, mereka tapi tinggalnya di Geneva. Mereka datang cuma visit aja kota yang kita tinggal. Dan mereka kasih kartu nama dan alamat ya, buat mereka ada usaha kayak restoran di sana. Dan mereka bilang nanti kalau suatu saat ke Geneva ya kunjung ke tempat kita. Ya, tapi ya sampai sekarang nggak ada kabar lagi. Tapi kan yang penting ini udah punya komunitas kita, saudara serantau. Gitu. Iya. Dan terus akhirnya ketemu kalian. Nah, senang nggak sih ngumpul sama orang Indonesia? Senang banget. Jujur ya, jujur. Ya, aku senang banget. Kalau nggak senang ya hari ini aku tidak datang buat wawancara kayak gini ya. Jokin. Dan ya, senang banget. Senang karena bisa makan makanan Indonesia terus ya kalau bisa dibilang juga. Dan yang bagus buat aku itu karena aku bisa mempraktekkan lagi bahasa Indonesia aku yang sudah lama banget aku tidak ini. Aku perhatikan kok makin bagus, ada ada perkembangan. Oke, thank you so much. Dan terus ya aku suka juga pada kalian semua orang-orang yang kita kumpul selalu itu ya orang yang gimana ya, orang yang lahirnya pada zaman dulu yang ada seumuran dan ya terus kita mengerti apa susahnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dan apa perbedaannya dari zaman dulu dan anak-anak zaman sekarang itu perbedaannya apa, dan terus ya kita itu ya sudah berpengalaman banget, dan bagi kita itu easy banget untuk beradaptasi karena pada zaman kita dulu itu kita sudah tahu dan sudah mempelajari gimana susah payah untuk mendapatkan sesuatu. Nih ngomong-ngomong, Kak Luis sudah 13 tahun tinggal di sini. Ada keinginan pulang atau memang sudah berencana akan tinggal di sini terus sebenarnya? Bagi itu aku belum decided. Jadi keluarga udah pernah berkunjung ke sini? Sudah. Aku sudah bikin. Kak Luis sebenarnya suka di Swiss ya? Suka banget. Tapi nggak pengen dikubur di sini. Tapi barang aku mau dikuburkan di negeri aku. Aku di negeri orang. Ya. Keren. Jadi kalau tinggal di luar negeri susah makan makanan lokal atau nggak mau coba, kan banyak gitu ya, nggak mau coba langsung kalau kita bikin dinding blok dirinya, nggak mau nyoba. Ya itu depend, itu kembali lagi ke kepribadian kita masing-masing, karena banyak juga yang bilang ini aku nggak bisa makan ini, aku nggak bisa makan itu, tapi itu bagi aku itu cuma drama aja. Iya. Atau mungkin orangnya udah ngeblok dalam dirinya karena nggak biasa kan. Iya, kalau ngeblok dirinya sebelum tes atau sebelum mencoba untuk makan atau mencoba untuk melakukan atau mencoba untuk beradaptasi dengan budaya lain, makanan lain. Kalau belum coba juga ngapain di blocking, kan belum coba, belum tentu nggak suka. Nah kalau di sini suka makanan apa kalau ke restoran? Kalau ke restoran ya aku suka banget. Makanan Swiss juga aku suka, tapi makanan Swiss ya kayak fondue, itu tergantung pada musimnya aja. Ya kayak steak beef lah. Cuman sekarang sebelum menutup nih aku pengen tahu. Jadi Kak Luis itu punya teman Swiss? Punya. Banyak banget. Dan kenal keluarga orang Swiss juga, orang lokal? Iya.
pernah juga. Dan aku juga dulu ada sempat punya pacar orang Swiss juga dan dikenalkan sama semua keluarga. Jadi tahulah ya bagaimana budaya mereka. Maksudnya di sini kan kalau dibilang iya kita tinggal di Lausanne Swiss, tapi kalau nggak punya teman lokal sendiri susah juga mengerti budaya. Misalnya budaya mereka makan di rumah, ya kan berbeda sekali ya Kak Luis ya. Itu mungkin Kak Luis juga setuju kalau aku bilang karena kalau kita bertemannya dengan orang-orang seperti kita aja, ya nggak pernah tahu bahwa orang Swiss mungkin makannya pakai pisau dan garpu gitu. Ya, tapi kalau mau bicara tentang makanan dan apa perbedaannya orang Swiss sama kita kalau mau bertemanan sama mereka itu perbedaannya apa tentang bicara tentang makanan. Jadi iya kayak gitu. Kita bisa, kalau bagi aku sih kepribadian aku sendiri aku bisa menyesuaikan diri. Beradaptasi itu bagi aku itu gampang banget. Jadi beradaptasi apa adanya. Jadi bagi kita yang merasakan diri buat mereka, kalau mereka bisa nggak beradaptasi balik ke kita. Ya itu aja. Dan buat makanan, perbedaan antara makanan sih ya bagi aku biasa-biasa aja. Jadi Kak Luis makan semuanya nih? Makan semuanya. Keren dong. Nggak susah. Saudara serantau, terima kasih sudah bersama kita mendengarkan. Terima kasih untuk waktunya. Aku bisa kasih pesan nggak? Boleh. Pesan nggak? Ya, oke. Kalau nggak kedinginan ini tangannya udah merah. Ya lihat ya. Aku nggak pakai sarung. Sorry, lupa dibawa. Ya, yang pesannya aku mau bilang aja kalau buat teman-teman yang masih tinggal sama orang tua di negeri masing-masing, kalau kalian di sana jangan berpikir bahwa kita ini keluar dari tanah kelahiran kita datang ke sini kita itu dianggap sebagai orang berada atau orang kaya atau apa. Jangan pikir kayak gitulah. Dan merendah banget Kak Luis nih kaya loh. Enggak. Dan ya kalian cuma lihat kesenyuman kita aja, tapi di balik kesenyuman itu kesedihan kalian nggak tahu. Jangan dong. Ya kan, kita bahagia. Jadi kayak gini aja, kalau kalian mau, yang pesan aku buat kalian, kalau kalian mau keluar dari negeri kalian untuk datang merantau di negeri orang, kalian harus benar-benar bersiap dan menghadapi tantangan yang akan datang di masa merantau kalian itu. Siap aja. Siap budaya baru. Siapkan diri buat menghadapi budaya baru, karakter orang, terus bahasa dan tradisi orang. Terus yang pertama itu mereka di sini di Eropa itu waktunya itu penting. Mereka menghargai waktu banget. Jadi jangan asal keluar dan bilang aku mau ke Eropa, aku nanti dapat kerja di sana. Ya itu bisa dapat sih. Bisa dapat apapun. Ya apapun, tapi harus mempersiapkan diri aja. Ya cuma itu. Ya. Jadi udah dengar kan, buat yang pengen merantau, jangan bisa sih memikirkan yang enak-enak, membayangkan enak-enak, tapi harus siap bahwa merantau itu bukan hal mudah. Jadi harus berani berubah juga. Jadi mungkin tadinya malas-malas, jadi harus rajin. Mungkin tadinya sukanya telat-telat, jadinya yang jam karet itu ya harusnya itu jangan hilang. Ya. Makasih Kak Luis Dorego. Ya. Oke, dadah saudara serantau.